Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari kelas 3D PJKR NPM 1910 6310 70 126. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi model strategi pembelajaran PENJAS. Penasaran bagaimana isi materinya? Yuk kita langsung simak materinya. Sebelum memulai materi, kita bahas ulang terlebih dahulu nih tentang model strategi pembelajaran PENJAS. Strategi pembelajaran PENJAS merupakan pendekatan melalui cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar, pendidik, ataupun guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami materi pembelajaran. Sementara model adalah suatu rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, ataupun konsep yang seringkali berupa penyederhanaan ataupun idealisasi. Yang berikutnya ada macam-macam komponen model pembelajaran menurut Bruce dan Marcia Weil. Yang pertama nih, ada orientasi. Merupakan sebuah persepsi manajer terhadap komitmen organisasi akan pentingnya pembelajaran di sebuah organisasi, kebersamaan dalam visi, dan keterbukaan organisasi untuk menerima pemikiran-pemikiran yang baru, serta dianut oleh sesuatu yang menekan pembelajaran dalam suatu organisasi. Jadi, orientasi ini termasuk komponen awal, yaitu merupakan persepsi awal dari sebuah organisasi ataupun sebuah struktural pembelajaran dalam menerima visi baru ataupun pemikiran-pemikiran baru dari luar supaya bisa lebih disaring lagi, bisa lebih disesuaikan dengan proses pembelajaran. Yang kedua, ada sintaks, mempersiapkan langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Di komponen sintaks ini tentunya semuanya tergantung dari kebutuhan dan juga materi yang akan digunakan. Jadi setiap langkah-langkah yang harus dipersiapkan harus disesuaikan terlebih dahulu dengan kurikulum, suasana pembelajaran, kebutuhan siswa maupun guru, dan lain-lain. Yang ketiga, ada sistem sosial. Menyusun sistem-sistem sosial yang membentuk pola-pola sosial di lingkungan pembelajaran. Apa sih tujuannya sistem sosial? Dengan adanya sistem sosial, komponen model pembelajaran bisa lebih bervariatif dan inovatif dan menyebabkan peserta didik maupun guru bisa lebih berkarya ataupun bisa lebih dalam mendapatkan referensi untuk belajar. Yang keempat, ada prinsip reaksi. Bagaimana menanggapi hasil dan struktural yang dijalankan. Setelah kita mendapatkan sebuah gambaran, kita harus bisa mereaksi dengan cepat. Bukan hanya dengan cepat, namun dengan tepat. Bagaimana kita bisa mereaksi, kita harus menanggapi seperti apa sesuai dengan struktural yang dijalankan. Dan yang terakhir adalah sistem bantuan. Mempersiapkan jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi. Nah, setelah kita menemukan titik akhir dari sebuah proses, tentunya kita akan mendapatkan sebuah hasil. Nah, di dalam hasil tersebut pastilah akan ada sebuah kekurangan ataupun masalah. Nah, kita harus mempersiapkan sebuah sistem yang bisa membantu kita keluar dari masalah tersebut. Nah, berikutnya ada contoh model strategi pembelajaran PENJAS. Yang pertama nih, ada model kerjasama atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengelompokkan siswa untuk tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran yang lebih berefektivitas, yang mengintegrasikan ataupun mengintegrasikan keterampilan sosial yang bermuatan akademik. Jadi pada model belajar kerjasama ini, apalagi pada pembelajaran PENJAS sangatlah penting. Karena kita tahu PENJAS sendiri sering dilakukan di luar lapangan, melibatkan permainan dan permainan ini sendiri sering melibatkan kelompok ya, ataupun lebih dari satu orang. Dan yang kedua adalah model pendekatan taktis.
mendorong siswa untuk memecahkan masalah taktik dalam permainan. Nah, pendekatan taktis ini mungkin lebih sering dilakukan ataupun lebih sering diterapkan di eskul ya, eskul ataupun organisasi lain seperti futsal, sepak bola ataupun badminton. Nah, biasanya pelatih ataupun guru-guru olahraga di situ yang membina suatu eskul biasanya memberikan sebuah taktis ataupun taktik ya untuk bisa mengalahkan lawan. Yang berikutnya ada model mengejar inquiry. Memberikan pengertian ataupun perhatian dalam membantu siswa menyelidiki secara independen. Namun, dalam suatu cara yang teratur. Pengertian model mengejar inquiry ini, kita bisa memberikan perhatian kita sebagai guru kepada peserta didik untuk bisa menyelidiki secara independen. Apa itu secara independen? Yaitu secara terstruktur, namun tetap dengan batasan-batasan yang dilakukan oleh siswa. Nah, yang terakhir adalah model mengajar teman sebaya. Nah, menurut saya model mengajar teman sebaya ini sangatlah yang paling efektif diterapkan. Karena kita tahu umur dari anak-anak sampai dewasa, mereka lebih suka jika belajar bersama teman-teman mereka, jika belajar kelompok. Nah, apalagi pada pembelajaran penjas, tujuannya adalah beberapa orang siswa yang ditunjuk atau ditugaskan untuk membantu siswa-siswa yang tertentu yang mengalami kesulitan memahami materi dalam belajar. Nah, tentunya ini sangat bagus karena pastinya ada ya siswa-siswa yang mungkin kurang dalam menyerap pelajaran. Nah, siswa yang lebih bisa memahami, bisa menyalurkan ataupun memberi pemahaman lebih terhadap mereka yang kurang memahami tentang materi mungkin penjas ataupun eskul sepak bola, futsal ataupun badminton. Nah, tentunya di sini peran-peran bagi siswa yang lebih pandai akan lebih sering dibutuhkan ya untuk mendukung ataupun menyupport teman-temannya supaya tetap semangat dalam belajar. Berikutnya ada manfaat adanya model dalam strategi pembelajaran penjas. Yang pertama, adanya tingkat efektivitas yang lebih optimal. Dengan adanya model, efektivitas dalam segala struktural akan lebih optimal karena setiap komponen-komponennya telah ditentukan dalam sebuah model. Yang kedua adalah proses pembelajaran lebih terstruktur dengan baik. Dengan adanya model, struktur yang telah diterapkan akan lebih teratur dan lebih bisa dijalankan dengan baik. Yang ketiga adalah detail dalam setiap komponen. Baik komponen pelaksanaan, penilaian, evaluasi, dan lain-lain akan lebih bisa detail. Yang keempat adalah lebih terskema dengan maksimal. Dengan adanya model, skema dan struktural yang telah diatur serta dibangun akan lebih terstruktur dengan baik. Yang berikutnya adalah masalah bisa terlihat dengan jelas. Nah, dengan adanya model ini, tentunya masalah-masalah yang kurang ataupun kekurangan-kekurangan yang ada bisa lebih terlihat dan juga bisa diperbaiki dengan cepat. Nah, terakhir adalah penemuan berbagai. Tentunya cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian kata ataupun penyampaian materi karena saya masih dalam proses tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.